Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Larasati dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah moderasi beragama. Nah, dalam video ini saya akan membahas 4 tema utama, yaitu yang pertama, konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, moderasi sebagai karakter asli agama Islam. Yang ketiga, membangun toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, ekstremisme beragama serta ruang lingkupnya. Baik, selamat menyaksikan. Baik, untuk memulai pembahasan, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, itu ada maksud dari moderasi dalam Islam. Nah, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Moderasi beragama juga merupakan pandangan dan perilaku beragama yang telah dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk di negara ini, baik dari masa lalu hingga masa kini. Dalam konteks agama dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama juga mengharuskan penganutnya untuk meyakini kebenaran agama sendiri secara mendalam, namun tetap menghargai dan menghormati penganut agama lain tanpa perlu membenarkan keyakinan mereka sendiri. Nah, moderasi beragama juga merupakan usaha untuk membentuk karakter yang moderat dan beragama. Kemudian yang kedua, ada konsep moderasi beragama yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Ajaran dalam Al-Quran dan Hadis menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera, bukan hanya sekedar umat Islam, tetapi juga seluruh makhluk hidup. Nah, Al-Quran mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dan alam semesta, serta menekankan moderasi dalam beragama. Contoh nyata dari ajaran ini adalah dalam tindakan Nabi Muhammad SAW ketika menyusun piagam Madinah. Namun, tantangan yang dihadapi dunia Islam adalah kecenderungan dalam pendidikan yang seringkali lebih fokus pada aspek normatif dibandingkan dengan empiris. Yang ketiga ada prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip ini ada 5. Yang pertama itu ada wasatiyah atau mengambil jalan tengah. Kemudian yang kedua ada tasamu atau toleransi. Dan yang ketiga ada musawah atau persamaan. Yang keempat ada i'tidal atau lurus dan tegak. Dan yang terakhir ada syura atau musyawarah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema yang kedua, yaitu moderasi karakter asli agama Islam. Yang pertama itu ada moderasi menjadi karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau liberalisme. Moderasi atau wasatiyah adalah karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme dan liberalisme. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun dalam memahami hukum-hukum agama. Moderasi dalam Islam tercermin dalam sikap adil, toleran, serta tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian, ekstremisme sendiri merupakan sikap yang berlebihan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama hingga melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya adalah kelompok-kelompok yang memaksakan pemahaman agama mereka dengan cara kekerasan atau mengharamkan segala sesuatu tanpa dasar yang jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada liberalisme, di mana Islam menolak liberalisme yang terlalu bebas dalam menafsirkan ajaran agama tanpa batasan syariat. Liberalisme dalam agama dapat menyebabkan seseorang mengabaikan hukum-hukum Islam yang sudah jelas, seperti meremehkan kewajiban sholat, puasa, dan aturan halal haram. Kemudian yang kedua, ada tantangan dalam menerapkan moderasi Islam di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin dengan karakteristik moderasi, keseimbangan antara pemikiran, sikap,
dan tindakan dalam menjalankan kehidupan beragama menjadi kunci utama dalam mewujudkan moderasi Islam. Moderasi Islam menekankan pentingnya menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta mempromosikan toleransi, keadilan, kesetaraan, serta keseimbangan dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan budaya. Nah, di Indonesia sendiri, moderasi Islam menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat ini, penerapan moderasi Islam menghadapi berbagai tantangan. Di antara tantangan tersebut yaitu ada pertama pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Kemudian yang kedua, ada polarisasi sosial dan politik. Yang ketiga, ada penyebaran hoax dan distorsi ajaran Islam. Yang keempat, ada tantangan dalam pendidikan Islam. Yang terakhir, ada globalisasi dan westernisasi. Kemudian, yang ketiga, ada strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Berikut beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan, yaitu ada 6. Yang pertama ada pendidikan berbasis moderasi. Yang kedua ada keteladanan dari pemimpin dan pendidik. Yang ketiga ada penggunaan metode pembelajaran aktif. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Yang kelima ada kegiatan ekstrakurikuler dan lintas budaya. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan organisasi keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu membangun toleransi antar umat beragama. Nah, yang pertama itu ada konsep toleransi moderasi beragama di Indonesia. Toleransi mempunyai pengaruh yang besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki toleransi yang tinggi, banyaknya variasi budaya dan keunikan adat istiadat setiap daerah membuat masyarakat Indonesia menerima perbedaan. Nah, setiap orang berhak mengutarakan pendapat dan penilaiannya terhadap suatu hal, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah seringkali kita terburu-buru mengambil kesimpulan dan bertindak tanpa kendali. Di Indonesia, sikap toleransi dapat dimaknai sebagai tiang yang menopang kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan suku bangsa dengan berbagai ciri khas pada masyarakatnya, tentu akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Maka dari itu, dalam mengatasi hal tersebut, masyarakat Indonesia telah terbiasa dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan juga dalam pendidikan. Kemudian, ada beberapa cara untuk membangun toleransi dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan juga dalam pendidikan. Yang pertama ada dalam lingkungan sosial, yaitu ada pendidikan sejak dini. Kemudian ada dialog terbuka dan empati. Dan yang terakhir ada menjaga kerukunan antar kelompok. Kemudian pada masyarakat itu ada menumbuhkan empati melalui pengalaman, kemudian ada membangun kebersamaan dalam keberagaman, ada memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada memberikan contoh lewat pemimpin dan tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam pendidikan, itu ada mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum, yang kemudian ada pendidikan karakter dan nilai moral, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang kolaboratif, kemudian ada mengajarkan kemampuan berkomunikasi yang baik, dan yang terakhir memberikan teladan dari guru. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada strategi efektif untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi yang pertama itu ada strategi oleh pemerintah. Pemerintah di sini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi antar umat beragama. Antara lain itu ada program dialog antar iman. Kemudian ada indeks
Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB, dan ada regulasi dan kebijakan toleransi, kemudian pendidikan moderasi beragama, dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat sipil. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu oleh tokoh agama. Jadi, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap toleransi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para pemuka agama antara lain menanamkan pemahaman inklusif. Kemudian, memfasilitasi dialog antar umat beragama. Yang ketiga ada menghindari narasi kebencian. Dan yang terakhir menjadi teladan dalam toleransi. Selanjutnya strategi oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat juga memiliki andil besar dalam menjaga toleransi. Adapun cara yang dapat dilakukan antara lain membangun jaringan sosial yang kuat, mempromosikan toleransi di media sosial, menghidupkan kearifan lokal, dan yang terakhir ada mengembangkan sikap toleransi aktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir dengan tema ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Nah, yang pertama itu ada pengertian ekstremisme beragama dalam konteks keagamaan dan sosial. Jadi secara etimologis, kata ekstrim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sesuatu yang berada pada titik paling ujung, dalam arti paling tinggi, paling keras, atau paling sangat fanatik. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan sikap atau pandangan yang keras, teguh, dan tidak mudah bergeser. Dalam konteks bahasa Arab, ekstremisme dikenal dengan berbagai istilah yang memiliki konotasi serupa. Di antaranya ada al-ta'aruf, al-un, dan al-ghulu. Kemudian, yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Di antaranya itu ada faktor internal. Nah, faktor internal pada ekstremisme beragama itu merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok yang mendorong munculnya sikap dan perilaku ekstrim terhadap ajaran agama. Faktor-faktor ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh kondisi luar, melainkan lebih pada aspek psikologis, ideologis, dan pemahaman keagamaan yang keliru. Nah, di dalam faktor internal itu sendiri terdapat yang pertama itu ada lemahnya pengetahuan hakikat Islam. Kemudian ada lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah, dan kehidupan. Yang ketiga itu ada memberengus seruan kepada Islamisasi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal pada ekstremisme beragama merujuk pada penyebab-penyebab yang berasal dari lingkungan luar individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan mendorong mereka untuk mengadopsi pandangan dan perilaku ekstrim. Nah, faktor-faktor ini berhubungan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat dan di dunia internasional. Di dalam faktor eksternal ini terdapat yang pertama itu ada masalah perekonomian, yang kedua itu ada faktor kekerasan, kemudian yang ketiga itu ada faktor modernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya. Yang keempat itu ada sikap dan cara pandang politik yang dianut penguasa. Dan yang terakhir ada ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya kita masuk ke upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme beragama. Nah, ekstremisme beragama merupakan paham dan sikap keberagaman yang cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, pendidikan agama memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk mencegah berkembangnya paham keagamaan yang menyinggung dari nilai-nilai moderasi. Kemudian ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Di antaranya sebagai berikut, ada kurikulum agama yang inklusif dan moderat. Kemudian ada peningkatan kompetensi guru agama. Kemudian ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada literasi digital dan pencegahan radikalisme online.